first video in my channel itu. Kenalin, nama aku Ronald. Jadi di video pertama aku akan menceritakan pengalaman aku mengikuti beasiswa membuka Gakuso yang Gakubu atau S1 yang tahun 2020 dan membagikan tips and tricks yang aku ketahui supaya chance kita lolos mendapatkan beasiswa itu semakin besar. Yeay, aku mau sedikit cerita. Jadi sebenarnya aku tuh angkatan 2018. Kalau beasiswa membuka Gakuso ini kan keberangkatannya kan tahun depannya. Jadi kita seleksinya itu tahun sebelumnya. Berarti aku kan tesnya tuh di tahun 2019. Nah, kondisi aku tuh udah masuk semester 3 di jurusan Teknik Industri UI. Nah, terus buat kalian tahu aja, aku sebenarnya juga nyoba membuka Gakuso Gakubu yang tahun 2019, yang artinya aku baru lulus SMA, aku langsung coba yang Gakubu, tapi aku gagal di seleksi akhir di secondary screening. Itu agak nyesek banget sih. Kenapa sih kayak aku tuh coba lagi di percobaan keduanya, padahal itu akan membuang waktu aku banget sih. Ya karena yang pertama mimpi aku tuh pengen banget kuliah di Jepang. Terus kedua aku ingin membanggakan kedua orang tua aku. Dan ketiga aku tuh pengen bisa membuat Indonesia jadi lebih baik lagi dengan cara aku bisa belajar di negara yang pendidikannya udah bagus, teknologinya pun udah memadai, dan yang udah pasti tenaga-tenaga pengajar di sana sangat berkompeten. Walaupun aku ikut membuka Gakuso 2 kali, aku bakal ngejelasin pengalaman aku di membuka Gakuso yang percobaan kedua aku aja ya, itu ya tahun 2020. Nah, jadi secara general membuka Gakuso itu mempunyai 2 tahap seleksi. Yang pertama primary screening, kedua itu adalah secondary screening. Nah, jadi primary screening ini ada 3 tahap. Yang pertama yaitu seleksi berkas, terus yang kedua tes tulis, yang ketiga adalah seleksi wawancara. Nah, jadi sebenarnya kalau kita udah lolos di primary screening, itu tuh sebenarnya kita baru lolos di tahap Indonesianya aja. Nah, jadi yang dari Indonesia nih yang udah lolos, itu berkas-berkasnya bakal dikirim lagi ke pemerintahan Jepangnya langsung. Nah, itu akan masuk ke tahap secondary screening, yang artinya kita juga yang udah lolos diadu-aduin lagi sama kandidat-kandidat dari rekomendasi negara lain, yang artinya belum 100% kalian mendapatkan beasiswa membuka Gakuso. Jadi sebelum kita masuk ke tahap-tahap seleksinya, aku ingin make sure dulu kalian nih, kalau kalian udah memahami banget alur seleksi dari membuka Gakuso dengan membaca informasinya di website Kedubasya langsung. Nah, ini ada linknya. Sekarang kita masuk ke seleksi berkas. Nah, jadi di seleksi berkas ini aku bakal bahas poin-poin pentingnya aja. Jadi poin penting yang pertama, untuk kalian yang ingin mendaftarkan ke jurusan IPA, nah nilai UN kalian itu harus di atas 84. Nah, tapi ini berlaku untuk peraturan tahun-tahun lalu ya. Nah, untuk tahun sekarang ini aku kurang tahu, karena kan kalian itu kan katanya tidak ada UN-nya giveaway corona. Nggak bercanda. Jadi aku belum tahu juga sih. Kalau kita bahas tahun-tahun sebelumnya ya, yang mau daftar jurusan IPA, nilai UN kalian harus di atas 84 untuk S1. Nah, untuk yang D2 dan D3 itu di atas 80. Nah, kalau misalkan nilai UN kalian di bawah 84, itu udah fix gak bisa daftar, walaupun dibantu dengan sertifikat JLPT. Nah, itu berbeda dengan kalau kalian ingin daftar jurusan IPS. Walaupun sama-sama nilai UN-nya dia harus di atas 84, kalau misalkan kalian di bawah 84 nilai UN-nya, kalian masih bisa mendaftarkan diri untuk membuka Gakuso, tapi harus melampirkan sertifikat JLPT minimal N3. Nah, sebenarnya kalau buat jurusan IPS ini emang dilihat banget sertifikat bahasanya, terutama buat JLPT. Nah, jadi kalau kalian punya sertifikat JLPT N2 aja, N2 atau N1, itu bakal memperbagus banget chance kalian untuk bisa lolos sampai tahap akhir gitu. Ini berdasarkan pengalaman aku ya, karena aku lihat dari kandidat yang lolos tahun ini, karena rata-rata mereka tuh udah N2 N1, walaupun ada N3 sih sebenarnya. Selanjutnya adalah poin terpenting kedua, yaitu nilai UN itu adalah menjadi prioritas pertama, lalu yang prioritas kedua adalah application form kalian. Nah,
Jadi walaupun nilai batas UN-nya itu adalah 84, itu masih belum tentu kita lolos ke tahap seleksi tulis, karena bayangin aja yang daftar itu ribuan dan pasti nggak sedikit yang punya nilai UN yang di atas 84. Nah, jadi menurut aku, kayak aku kan melihat pola dari tahun-tahun lalu, kayak aku melihat kalau nilai UN kalian di atas 90 itu udah pasti lolos ke seleksi tulis. Nah, tapi karena tahun ini nggak ada UN, mungkin kalau misalkan jadinya nilai rapot, mungkin nilai rapot kalian yang tinggi-tinggi itu bisa memperbesar chance kalian untuk bisa lolos ke seleksi tulis. Nah, tapi aku nggak tahu sih mekanismenya gimana. Mungkin kedutaan juga melihat asal sekolah kalian, karena kan nilai rapot itu kan beda-beda ya di antara sekolah satu dengan sekolah yang lainnya. Jadi kayak standarnya beda-beda kan. Kalau misalkan nilai raport kalian itu nggak terlalu bagus, mungkin kalian bisa maksimalin di aplikasi form, karena di aplikasi form itu kayak ada beberapa pertanyaan yang esai gitu, dan itu kayak ditanya kenapa kalian ingin belajar di Jepang, apa sih yang trigger kalian untuk bisa belajar di Jepang, terus apa sih yang kalian tahu tentang Jepang, dan alasan kalian untuk memilih jurusan tertentu itu dilihat banget juga sih. Jadi kelihatan seberapa seriusnya kalian dalam mengikuti seleksi ini. Nah, terus poin terpenting yang ketiga adalah walaupun prioritas utamanya adalah nilai UN dan aplikasi form, jangan lupa untuk memperhatikan berkas-berkas yang dibutuhkan lainnya, karena walaupun kalian kurang satu aja yang dibutuhkan, itu udah pasti nggak lulus. Jadi intinya adalah jangan sampai ada berkas yang kurang, dan harus lihat juga ya kayak ketentuannya harus serangkap berapa. Jadi itu harus perhatiin banget, walaupun ya ribet sih, tapi itu kan menguji juga seberapa seriusnya kita. Terus yang keempat, walaupun kita udah nyiapin berkas-berkasnya, kita jangan sampai lupa untuk mengirimkan berkasnya, dan jangan sampai lewat deadline, karena kalau udah sampai lewat deadline itu nggak bakal diterima, karena kedutaan itu sangatlah ketat sekali. Nah, terus poin yang terpenting kelima di seleksi berkas ini adalah jangan lupa berdoa setelah kita mengirimkan berkas, dan kita mendoakan yang terbaik supaya kita bisa dipanggil ke seleksi tes tulis, karena kita harus menunggu sekitar 1-2 bulan untuk mendapatkan pengumuman yang lolos seleksi tulis. Setelah seleksi berkas itu ada tes tulis. Nah, jadi biasanya yang diambil dari seleksi berkas ke tes tulis itu dari ribuan itu diambil sebanyak sekitar 200. Nah, itu udah total IPA sama IPS. Nah, jadi aku bakal bahas tips and tricks untuk tes tulis ini. Yang pertama, kalian perhatiin nih mata ujian yang diujikan kepada kalian sesuai dengan jurusan yang kalian ambil. Jadi kalau misalkan kalian pilih IPA A, IPA itu kalian dapat tesnya matematika, B, fisika, kimia, bahasa Inggris, bahasa Jepang. Terus kalau kalian pilih IPA B sama C, itu dapatnya matematika, kimia, biologi, bahasa Inggris, bahasa Jepang. Terus kalau kalian pilih IPS D sama E atau E, itu tuh cuma dapat matematika A, bahasa Inggris, dan bahasa Jepang. Nah, buat referensi aja, aku pilih jurusan Chemical Engineering dan Information Engineering, yang dimana itu adalah masuk ke pilihan IPA A. Nah, terus tips yang kedua adalah kalian perhatikan kalau soal Monbu itu tidak sama dengan soal UN. Nah, soal Monbu ini dia punya kesulitan yang lebih tinggi dibanding soal UN, dan menurut aku sih ya agak lebih sedikit di atas SBMPTN atau UTBK yang disebut sekarang. Nah, sebenarnya soal Monbu itu nggak susah, tapi dia tuh sangat menguji konsep kalian banget ya. Nah, kalian bisa belajar konsep itu nggak cukup dari buku-buku SMA. Jadi kayak kalian harus baca lebih dari buku-buku kuliah. Nah, ini jadi sebagai referensi aja. Untuk matematika B itu biasanya yang susah itu adalah kalau udah masuk yang namanya kalkulus. Kalian bisa baca buku ya karangan Purcell, pokoknya kalkulus karangan Purcell aja. Nah, itu dasarnya bagus-bagus sih. Tuh fisika ini bener-bener konsep banget, kayak dia jarang banget ngitung, tapi
kayak soalnya tuh bener-bener nurunin rumus gitu loh. Kayak misalkan ada suatu kondisi, kalian harus nurunin persamaan rumusnya. Nah itu kalian bisa belajar dari buku Halliday, Physics karangan Halliday. Nah terus kalau kimia itu sebenarnya kan relatif sama kayak SMA ya, kalau soal Mondu ini. Tapi yang bikin dia susah adalah banyak sekali soal kimia organik. Nah jadi kalian kan kalau di Indonesia itu menurut aku ya, kimia organik itu jarang banget ditekenin di pelajaran-pelajaran SMA. Jadi menurut aku kalian harus belajar lebih tentang kimia organiknya, kayak reaksi antara alkana dengan air itu bakal jadi apa, terus kayak benzena, ada reaksi sulfonasi dan segala macam. Itu kayak kalian harus setidaknya ada konsepnya, dan kalian bisa baca buku karangan Fessenden atau Clayden atau McMurray, itu terserah. Bahasa Inggris ya standar TOEFL sih sebenarnya kalau buat Mondu ini, dan susah-susah gampang sih bahasa Inggris sebenarnya. Nah terus kalau bahasa Jepang yang harus diperhatiin adalah untuk yang pilih jurusan IPA itu nggak terlalu diliatin kalau kalian belum bisa sama sekali bahasa Jepang. Jujur aku juga belum bisa bahasa Jepang waktu itu, karena aku nggak bisa, aku isi semua di tes tulisnya itu A semua. Terus kalau buat IPS itu tuh bahasa Jepangnya bener-bener diliatin banget, dan kalian harus punya nilai yang besar di bahasa Jepang. Jadi buat kalian yang IPS jangan khawatir kalau misalkan matematika kalian nggak terlalu jago, tapi setidaknya harus jangan kosong-kosong banget. Tips yang ketiga adalah, nah di Monbu ini nggak ada sistem minus. Jadi karena nggak ada sistem minus, usahakan dijawab semuanya. Jadi nggak boleh ada yang kosong. Nah terus tips keempat, kalian harus memiliki nilai yang bagus yang sesuai dengan jurusan kalian. Nah maksudnya gimana? Contoh nih, misalkan aku kan ambil teknik kimia nih. Nah berarti kan kalau teknik kimia itu kan kaitannya sama matematika, fisika, sama kimia. Nah berarti di 3 ini kalian harus seimbang nilainya, seimbang dan tinggi. Terus kalau misalkan kalian pilih matematika, jurusan matematika, berarti kan yang dilihat adalah matematika. Jadi kayak di setiap mapelnya itu ada bobotnya masing-masing. Jadi kalau matematika berarti bobotnya tertinggi, terus selanjutnya fisika, terus selanjutnya kimia gitu. Terus kalau misalkan kalau buat IPSD itu kan lebih ke bahasa, jadi bahasa yang banget yang dilihatnya. Terus kalau IPSE itu kan ada jurusan economics dan bisnis. Nah itu walaupun Jepangnya harus bagus, matematikanya juga harus bagus. Jadi sebagai referensi aja, jadi waktu aku tes yang 2020 itu aku nargetin buat MATD itu aku sekitar 70%-an. Terus kalau fisika itu aku nargetin sekitar 75%-an. Terus kimia aku targetin 85%-an ke atas. Kalau bahasa Jepang ya gak tau lah ya. Kalau bahasa Inggris gak tahu sih, aku kan gak terlalu jago juga sih, sebenarnya 50-50 juga sih. Tips selanjutnya adalah pas tes jangan sampai panik, karena bener-bener karena gimana ya, 60 menit doang setiap tes, kecuali bahasa Jepang 2 jam. Nah tapi di bahasa Jepang ini kalau misalkan kalian udah nggak ngerti apa-apa, 1 jam pertama itu kalian udah bisa keluar, udah bisa ngumpulin. Nah dari 60 menit ini sebenarnya soalnya itu bener-bener banyak kalau menurut aku ya. Jadi kayak kalian jangan sampai panik, kalian harus bener-bener fokus dan tenang, dan kerjain mengalir aja gitu loh, dan gak usah mikirin benar atau enggaknya dulu. Yang penting kalian jawab semuanya dulu aja, yang penting. Karena gimana ya, udah soalnya banyak kan, nyesel banget kalau misalkan soal yang belum kalian baca itu ternyata kalian bisa jawab tapi waktunya udah habis, kan itu nyesek banget kan ya. Nah terus tips yang terakhir adalah jangan sampai telat ke tempat tesnya. Jadi kalian harus benar-benar perhatiin banget jadwal tesnya, jangan sampai kalian udah gugur duluan karena dengan alasan kalian telat, itu kan gak lucu kan. Dan jangan lupa banyak berdoa setelahnya. Kita masuk ke tahap ketiga, yaitu seleksi wawancara. Nah jadi buat kalian yang nantinya lolos seleksi tes tulis akan dipanggil ke wawancara di Kedutaan Besar Jakarta langsung. Untuk referensi aja, buat Monbu 2019 S1 itu dari tes tulis
ke wawancara itu dipanggil 20. Nah, terus kalau yang Monbu 2020 itu dari tes tulis ke seleksi wawancara dipanggilnya 30. Nah, jadi pas wawancara itu tips pertama adalah kalian harus berpakaian rapi intinya. Terus tips kedua adalah kalian harus rajin cari dan baca-baca blog para pendahulu yang udah pernah wawancara Monbu. Jadi kayak di situ tuh mereka bener-bener nampilin pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul di wawancara nanti. Nah, jadi kayak aku tuh sebelum wawancara bikin list pertanyaan dulu yang mungkin akan ditanyakan di pas wawancara nanti. Selanjutnya nih bakal aku tampilin pertanyaan-pertanyaan yang pernah aku list dan kebetulan emang muncul, dan langsung aja cek. Tips selanjutnya adalah kalian jangan panik pas wawancara. Kalian benar-benar harus stay humble aja. Terus juga kalian jangan sampai melebih-lebihkan atau merekayasa diri kalian sendiri gitu. Jadi kayak kalian be yourself aja. Pastinya jangan sampai kurang-kurangin yang harusnya kalian harus lontarkan di wawancara. Jadi kayak sebenarnya wawancara itu baik-baik. Jadi kayak kalian santai aja. Jadi kayak pengalaman aku tuh pas wawancara. Jadi sebenarnya kan wawancara kita nggak bakal sendiri-sendiri. Jadi kayak dibagi per kloter gitu. Satu kloter isinya 5 atau 4 biasanya. Nah, jadi nanti pewawancaranya itu ada 2 penerima Monbu terdahulu dari Indonesia dan 1 orang Jepangnya langsung. Dan wawancaranya itu dalam bahasa Inggris. Tapi kalau kalian udah bisa bahasa Jepang, itu bisa pakai bahasa Jepang. Itu kayak ada nilai plusnya sih untuk kalau yang pakai bahasa Jepang, karena kan di situ ada orang Jepangnya langsung kan. Kayak bakal dilihat banget sih menurut aku. Intinya jangan sampai kalian jawabnya lama gitu. Kayak ngalir aja lah intinya. Kayak bener-bener ngalir gitu. Terus jangan sampai kalian tuh terlihat arogan, dan kalian tuh harus nunjukin bener-bener kalau kalian tuh sebenarnya yakin kalau kalian tuh mampu untuk bisa menempuh studi di Jepang nanti. Nah, setelah wawancara ini kalian biasanya disuruh untuk menunggu sekitar 2 hari sampai 1 minggu untuk pengumuman yang lolos wawancara dan yang nantinya akan direkomendasikan oleh Kedutaan Besar Jepang di Indonesia untuk berkasnya dikirimkan ke Jepangnya langsung. Nah, jadi untuk referensi aja, kalau yang Monbu 2019 itu dari 20 diambil 16 orang. Terus kalau yang Monbu 2020 itu dari 30 diambil 17 orang. Untuk komposisinya kalau nggak salah IPA 10, IPS 7. Seperti itu. Jadi aku bersyukur banget waktu itu udah sampai di tahap ini lagi untuk kedua kalinya, karena tahun lalu aku alhamdulillah sempat lolos juga sampai tahap primary screening ini dan akan melaju ke secondary screening. Jadi di secondary screening ini kalian harus menyiapkan berkas-berkasnya lagi. Jadi kayak ada application formnya, ada raport, ada SKHUN, ada medical check up dan lain-lainnya. Nah sebenarnya yang aku cari tahu informasinya, yang paling menentukan banget di secondary screening itu adalah nilai tes kalian sama nilai wawancara kalian. Nah, terus walaupun demikian, application form terus medical check up itu benar-benar harus diperhatiin juga, jangan sampai ada yang keliru atau gimana. Nah, kalau misalkan kalian ada yang bingung atau gimana, kalian bisa tanya langsung ke staf kedutaannya, karena mereka tuh sangat baik banget, karena sangat membantu kalian banget sih. Dia di tahap secondary screening itu kalian setelah mengirimkan berkas itu udah kalian nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Yang bisa kalian lakukan hanyalah berdoa saja. Jadi setelah kalian mengirimkan berkasnya, itu kalian istilahnya digantung selama 3-4 bulan untuk menunggu hasil secondary screening. Untuk referensi aja aku tampilin tanggal-tanggal pengumuman secondary screening dari tahun 2012, dan ini adalah tanggal-tanggalnya. Gak enak banget sih udah mikirin Monbu, kayak trauma banget karena aku takut banget, kayak aku takut kayak tahun lalu deh, kayak udah sejauh ini tapi gagal gitu loh. Kayak aku kayak
berdoa terus sih kalau misalkan emang Monbu ini adalah jalan terbaik untuk aku, tolong loloskan aku gitu. Tapi kalau Monbu ini memang bukan jalan terbaik buat aku, mudahkanlah aku untuk bisa berkuliah secara berprestasi gitu di gitu. Nah, jadi ini agak cerita pengalaman sedikit aja deh ya. Jadi kayak pas pengumuman secondary screening itu tanggal 18 Desember, aku sebenarnya lagi main game online Mobile Legends. Itu bener-bener aku nggak nyadar itu sekitar jam setengah 12-an. Nah, pas aku main tuh kayak aku kesel banget karena kalah mulu. Nah, terus kan yaudahlah karena bete banget, terus aku cek grup kan. Sebelumnya kan ada grup yang lagi nunggu Monbu juga kan, pengumuman Monbu. Nah, biasanya kan grup rame ya udah aku kayak nggak terlalu ini banget kan. Nah, terus pas aku cek ternyata pengumumannya udah keluar. Terus ya udah, tapi kok emailnya belum masuk. Ternyata emailnya udah masuk, gak ada notifikasinya aja. Jadi terus aku cek dan isinya alhamdulillah nomor aku ada. Aku benar-benar bersyukur banget waktu itu. Kayak alhamdulillah, kayak perjuangan aku tuh akhirnya terbayar sudah gitu. Perjuangan hampir berapa bulan, dari bulan April sampai bulan Desember. Jadi kayak aku bersyukur banget. Terus aku juga langsung peluk mama sama papa. Kayak aku bersyukur banget ya, dan aku kayak merasa ini adalah titik awal aku untuk bisa meraih mimpi aku. Jadi untuk yang lolos ke secondary screening itu nggak ada kuota tersendirinya guys. Jadi kayak benar-benar nggak ketebak banget yang bakal lolos tuh berapa. Jadi kayak si max-nya itu atau Kementerian Pendidikan Jepangnya nggak matokin kuota untuk Indonesia berapa, kuota untuk negara Malaysia berapa, Vietnam berapa, dan lain-lain. Jadi kayak benar-benar tergantung performa dari kandidat-kandidat di tahun yang bersangkutan. Tahun 2020 dari 17 yang direkomendasikan, yang lolos 12 untuk Gakubu. Syukur banget tahun ini aku bisa lolos dan bisa berangkat bareng-bareng secara ramean gitu loh. Tapi karena adanya COVID, jadi yang harusnya aku udah di Jepang sekarang, tapi harus tertunda keberangkatannya. Aku harus berangkat 1 April, tapi sampai sekarang aku belum dapet tanggal keberangkatan yang baru. Doakan ya guys, semoga COVID ini berlalu. Dan mungkin dia dari aku sampai sini aja. Semoga tips dan triks aku dari pengalaman aku ikut Monbu Gakuso ini bermanfaat untuk kalian. Dan mungkin kalau kalian merasa ini sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan oleh kenalan-kenalan kalian yang butuh banget, kalian bisa share video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel aku ya. Thank you guys.